kematian itu tidak bisa dihindari, maka hiduplah dengan terhormat. Baik. Ya. Bukan hidup bahagia atau mati syahid, tapi ya hiduplah dengan terhormat. Karena apa? Karena kematian itu pasti. Karena kita pasti mati, tidak hidup terus. Maka hiduplah yang nyaman, yang harmonis, yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan ngaji filsafat lagi bersama Pak Fardin Faiz dengan tema Stoikisme episode 6. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanpa perlu lama-lama, mari kita mulai. Ada lagi Epictetus. Epictetus itu dia yang bilang bahwa filsafat itu harus benar dan praktis. Baik. Jangan cuma benar saja. Benar saja lahirnya perpustakaan dan buku. Tapi harus praktis biar bisa jalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Kemudian dalam hidup kita harus fokus pada what is in your power. Kamu bisa apa, punya kekuatan apa, bisa mengontrol apa, baru lahirkan keinginan dari situ. Itu sudah kita jelaskan tadi teorinya. Jadi keinginan itu sesuai yang dalam kontrol, baik internal maupun eksternal. Terus opinion that is just an appearance and not a real thing. Baik. Direct your mind. Jadi kayak tadi ya, pikiran itu sifatnya bisa bebas karena dia tidak real, tidak nyata. Maka arahkan pikiranmu ke arah kenyataan. Oke. Itu ada perspektif melahirkan habit. Pikiran akan melahirkan kebiasaan. Maka pikirlah yang baik-baik, akan lahir kebiasaan yang baik. Meskipun pikiran itu bebas, ya jangan menyia-nyiakan pikiranmu untuk yang tidak penting. Karena dari pikiranlah lahir kebiasaan hidup kita. Kalau terbiasa berpikir jelek-jelek, ya lahir kebiasaan yang jelek. Oke. Sehingga Epictetus punya semboyan death in unavoidable, life noble. Kematian itu tidak bisa dihindari, maka hiduplah dengan terhormat. Baik. Ya. Bukan hidup bahagia atau mati syahid, tapi ya hiduplah dengan terhormat. Karena apa? Karena kematian itu pasti. Karena kita pasti mati, tidak hidup terus. Maka hiduplah yang nyaman, yang harmonis, yang terhormat. Itu Epictetus. Kalau Marcus Aurelius, ya beberapa potongan dari tulisannya. Misalnya, you don't need to go to the mountain. You can, whenever you choose, read it into yourself. Kamu nggak harus capek-capek naik gunung untuk memahami alam semesta. Kapanpun kamu bisa kembali ke dalam dirimu sendiri. Man arofa nafsahu, arofa robbahu. Oke. Change is necessary. Perubahan itu niscaya pasti. Tidak mungkin dunia ini nggak berubah. Pasti berubah. Desire fame yang atas itu, pingin terkenal, remember how small your place is and how quickly everything is forgotten. Ya ndak apa-apa sih kamu pingin terkenal, cuma ingatlah betapa lingkunganmu itu ndak besar, cuma kecil, dan betapa cepatnya orang itu melupakan sesuatu. Jadi kalau kamu mengejar keterkenalan, akhirnya kamu akan kecewa. Karena kenapa lingkunganmu kecil? Sak terkenalmu, ya yang kenal hanya orang sejangkau lingkunganmu. Oke. Sak terkenalnya artis Indonesia, ya terkenalnya ya ning Indonesia. Luar negeri beberapa yang kenal.
Donald Trump, iya ya terkenal di lingkungan yang pernah tersentuh oleh Donald Trump. Orang Irian Jaya pedalaman nggak ngerti opo itu Donald Trump jajan apa itu. Ya kan? Misalnya Donald Trump tersesat di pedalaman Afrika gitu ya, orang Afrika nggak ngerti. Baik. Bahwa dia orang penting ya dianggap orang biasa kan gitu aja. Jadi kalau kamu mengandalkan keterkenalan, siap-siaplah kecewa. Ini sudah siap-siap ini. Orang kota, mahasiswa Jogja pulang kampung, enggak ada yang kenal. Oke. Enggak ada yang menghargai sama sekali. Gimana orang-orang ini? Ya karena andalanmu fame, fame itu enggak bikin kecewa. Dan how quickly everything is forgotten. Bahkan yang kenal dirimu pun ya di titik tertentu bahkan lebih sering lupanya daripada ingatnya. Mereka punya hidup sendiri-sendiri. Emangnya terus yang mengidolakanmu 24 jam mikir dirimu? Enggak. Katanya siapa? Kamu ketemu saya ya nek pas ono aku Pak Faiz salaman cium tangan, habis itu ya mikir urusanmu sendiri. Emangnya mikir aku terus kan? Enggak. Oke. Ketemu artis ya pas ketemu artis itu kamu wow salaman. Pulang ya mikir urusanmu lagi. Emangnya artisnya mbok pikir terus. Baik. Itulah fame. Jangan ketipu oleh fame. Apalagi cuma jempol di Facebook. Ya. Wah, yang like banyak sekali, terkenal berarti aku. Kamu bisa ketipu kalau kayak gitu. Baik. Wong ada yang like-nya itu otomatis. Pokoknya temen posting ya like gitu aja. Kadang nggak ngerti isinya. Kadang bapaknya sedang sakit minta doanya dijempoli. Alhamdulillah bapakmu sakit. Oke. Ya kan begitu kadang-kadang. Terus renew your spirit, perbarui semangatmu. Obstacle are fuel if the fire is strong. Semakin kuat niat, semakin kuat halangan. Biasanya begitu. Itu teorinya Marcus Aurelius. Be careful about your mental habit. Hati-hati dengan kebiasaan mentalmu. Oke. Coretlah yang emosi, gunakan reason. Be flexible, adapt. Fleksibel lah, beradaptasi. Karena situasi lingkungan itu berubah-ubah terus. Oke. Role models, what would they think and do? Boleh kamu nyari role model. Kalau ada orang yang bijaksana. Kira-kira kalau kamu mengidolakan Nabi Muhammad, boleh. Kira-kira kalau ada kasus gini Nabi Muhammad kayak gimana ya responnya? Dia senyum apa ngamuk, apa ngepruk-ngepruk, apa. Nah itu Baik. role model. Boleh idolamu. Pak Yaiku kalau ada kasus gini gimana ya? Boleh. Itu shortcut untuk lebih mudah ketemu solusi. Terus ya ada yang dikurungi itu very little is necessary for a happy life. Oke. Justru kamu menemukan hidup yang bahagia dalam kemampuanmu membatasi keinginan, membatasi cita-cita, membatasi hasrat. Nyari dikit-dikit aja. Baik. Ketika nyarimu banyak, biasanya kamu akan kecewa. Semakin macam-macam dan banyak keinginanmu, semakin jauh kamu dari kebahagiaan. Itu Marcus. Oke. Baik. Menurut Marcus Aurelius, very little is necessary for a happy life. Semakin kecil keinginanmu, maka kebahagiaan semakin besar. Terusnya gimana? Ketika kita tidak terlalu menginginkan sesuatu yang banyak, maka kebahagiaan itu juga semakin besar. Beda lagi ketika kita terlalu banyak menginginkan sesuatu, maka untuk bahagia itu sangat susah. Karena kebahagiaan kita tergantung keinginan-keinginan yang banyak itu. Misalnya, saya makan nasi tempe ya. Makan nasi tempe
standar saya tempe itu sudah bisa membuat saya bahagia. Tapi beda lagi ketika standar saya makanannya harus McD, harus ngopinya di Starbucks, karena keinginan-keinginan itu yang semakin banyak, untuk bahagia itu susah. Ketika pas lagi nggak ada uang, terus adanya makanan tempe, untuk mensyukuri makanan tempe itu sangat susah, karena keinginan kita standarnya sudah tinggi. Nah, menurut Markus itu kebahagiaan itu akan semakin besar jika keinginan kita tidak terlalu banyak. Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Ini penting menurut saya untuk kehidupan kita hari ini yang diserbu habis-habisan oleh informasi yang tidak jelas. Apapun itu isinya berita yang nyampe padamu, yang kamu dengarkan, itu sifatnya sudah opini, bukan fakta. Ada orang cerita, Pak, bla 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 bla, itu sudah opini orang yang cerita, sudah bukan faktanya. Everything we see is a perspective, not the truth. Apapun yang kamu lihat itu sudah perspektif, sudut pandang, paling tidak sudut pandangmu, bukan kebenaran. Kalau kamu pro itu yang kamu lihat jadinya baik, tapi kalau kamu anti itu yang kamu lihat jelek. Jutaan orang demo di Jakarta, itu yang pro demo sama yang anti demo lihat gambar yang sama, tapi kesimpulannya beda. Maka everything we see is a perspective, not the truth. Bukan kebenarannya. Itu sudah kebenaran menurut dia yang lihat. Apa yang kamu dengar juga begitu. Itu sudah opini menurut yang ngasih tahu sehingga kamu dengarkan. Jadi everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Terus katanya Epictetus, jadi menurut Marcus Aurelius, everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Apapun yang kamu dengar itu hanyalah opini, bukan fakta. Dan apapun yang kamu lihat itu hanyalah perspektif, bukan kebenaran. Jadi apapun yang kita lihat itu tergantung perspektif masing-masing setiap orang ya. Misalnya ketika ada kampanye Pilpres, salah satu calon kampanye ini, ada dua orang yang berbeda perspektif. Yang A itu suka sama calon itu, yang B itu tim yang tidak suka atas calon itu. Nah, ini sama-sama melihat kampanye yang terjadi, tetapi dua orang ini bisa berbeda perspektif karena dia mempunyai kacamata sendiri terhadap orang tersebut. Nah, menurut Marcus Aurelius, apapun yang kita lihat itu hanyalah perspektif, bukan kebenaran. Jadi hanyalah perspektif ya. Oke, kita lanjut. The essence of philosophy is that we should live so that our happiness depend as little as possible on external causes. Baik. Semua kajian filsafat, renungan filsafat itu sebenarnya esensinya adalah bagaimana caranya kebahagiaan kita
tidak lagi banyak bergantung pada hal-hal lain di luar diri kita. Jadi katanya Epictetus, kita belajar filsafat itu intinya satu, kita merasa bahagia dengan kondisi kita, situasi kita hari ini. Baik. Tanpa harus memimpikan yang di luar jangkauan kita, sebab-sebab dari luar diri kita. Semakin dalam filsafatmu, harusnya kamu semakin bahagia dan semakin mandiri. Baik. Harusnya. Karena esensinya filsafat ada di situ. Ketidaktergantunganmu pada orang lain, pada hal-hal lain di luar dirimu. Baik. Kamu puas saja dengan kondisimu saat ini, gak menuntut apa-apa. Itu berarti ilmumu sudah dalam. Katanya Epictetus, wawasanmu sudah luas. Kamu ngerti yang esensial dalam hidupmu. Yang inti. Ini sering disampaikan penceramah, makanya tak kutipkan di sini. Baik. If you hear that someone is speaking ill of you, ini Epictetus juga. Instead of trying to defend yourself, you should say, he obviously does not know me very well, since there are so many other faults he could have mentioned. Kalau kamu dengar orang ngomong jelek tentang dirimu, daripada kamu mati-matian membela diri, harusnya kamu berkata, sebenarnya dia tidak mengenalku dengan baik. Karena ada banyak hal lain yang keliru, yang jelek, yang bisa dia sebutkan. Ning daerah ngerti. Ya setiap orang kan menyembunyikan kejelekannya sendiri-sendiri. Yang diketahui orang kan cuma sedikit. Ngaku atau kamu ndak ngaku. Baik. Kalau ada orang ngomong jelek, gak usah kamu mati-matian bela. Dia ndak ngerti aku. Kenapa gak ngerti kamu? Karena kejelekanku yang lain banyak. Dia ngertinya cuma itu aja. Jadi kalau ada orang ngomong jelek, kamu gak harus tersinggung. Wah, kasihan dia. Kenapa? Dia ndak ngerti aku ngomongnya begitu. Lah terus kamu gimana? Aku jauh lebih banyak jeleknya daripada itu. Nah, kalau gitu kan gak jadi tawuran. Baik. Kamu gak harus terus tak balas, kamu jeleknya apa kok ngomong aku jelek, kan biasanya begitu. Tapi katanya Epictetus, enggak. Kalau ada orang ngomong jelek tentang dirimu, ingatlah bahwa kejelekanmu jauh lebih banyak daripada yang dia omongkan. Cuma dia ndak ngerti aja. Baik. Siapapun orangnya. Nah, itu maunya Epictetus. Ya, ini banyak terjadi. It is impossible for a man to learn what he think he already know. Tidak mungkin orang bisa belajar sesuatu yang dia merasa sudah tahu. Ini menurut saya rumus. Kamu tidak usah capek-capek debat dengan orang yang sudah merasa yakin dirinya benar. Baik. Tidak usah capek-capek adu nasihat dengan orang yang merasa sudah ngerti. Nggak usah capek-capek ngajari orang yang merasa dia sudah tahu. Buang-buang energi. Itu kalimatnya Epictetus. It is impossible for a man to learn. Dia tidak akan bisa diisi lagi. Dia sudah penuh. What he think he already knows. Kalau orangnya sudah merasa dia tahu, sudah merasa dia benar, nggak usah menghabiskan energi. Tinggal kamu, ya wis, pendapatmu begitu, pendapatku begini, selesai. Baik. Karena kalau tidak, yang terjadi kayak orang sholat tadi yang batal semua. Sana mencaci, sini mencaci. Kalau dia sudah, kecuali dia minta petunjuk. Loh, menurutku yang benar ini. Kalau menurutmu gimana? Jangan-jangan aku yang salah. Kalau ada pendirian gitu baru kamu boleh diskusi. Tapi kalau di awal sudah, loh, yang benar itu ini, kamu yang salah, ya wis. Oh, dia sudah merasa benar, sudah merasa tahu kok. Daripada energimu habis, biarin aja lah. Karena dia sudah nggak bisa diisi lagi. Baik.
Itu ke orang lain. Dirimu sendiri juga begitu. Kalau kamu juga merasa dirimu benar, merasa dirimu sudah tahu, alamat nggak bisa diisi lagi. Kamu sudah penuh. Siapapun ngajari, nggak akan bisa masuk. Maka biar tidak impossible, biar kamu bisa berkembang terus, bukalah pintumu. Pertanyakan apakah yang kamu yakini itu memang yang benar. Jangan-jangan orang lain punya informasi baru, punya data baru yang lebih benar. Baik. Itu baru kamu bisa berkembang. Kalau enggak, ya sudah. Hanya semacam itu nanti hasilnya sama-sama keras. Sama-sama kaku, enggak bisa diisi. Akhirnya batal semua. Oke. Sudah ya, itu terakhir. Make the best use of what is in your power and take the rest as it happen. Oke. Apapun yang sedang kamu kerjakan, lakukan yang terbaik. Nggak usah mikir hasilnya, karena kalau kamu lakukan yang terbaik juga yang akan terjadi. Oke, saya kira itu ya. Terakhir dari Epictetus, make the best use of what is in your power and take the rest as it happens. Lakukan yang terbaik. Tidak perlu pikir hasilnya, karena ketika kita melakukan yang terbaik, hasilnya mesti akan yang terbaik juga. Fokus terhadap prosesnya. Kita melakukan proses yang terbaik semaksimal mungkin 100% agar kita mendapatkan hasil yang terbaik juga. Misalnya jika teman-teman mempunyai keinginan, cita-cita menjadi seorang guru, ya udah, teman-teman tempuh step by step bagaimana cara menjadi seorang guru. Nah, lakukan itu dengan sebaik mungkin. Hasilnya tidak perlu terlalu dipikirkan. Yang penting fokus pada proses ini. Dan yakin bahwasanya ketika teman-teman sudah melakukan yang terbaik, nanti hasilnya juga akan terbaik. Oke. Sebenarnya kalimat-kalimat mutiara, kalimat-kalimat bagus dari kelompok Stoa ini banyak, ribuan. Ada buku yang judulnya 1000 kata mutiara dari Stoa, dan isinya bagus-bagus. Makanya kemarin tadi saya bilang bahwa Zeno Stoa bukan Islam tapi sangat Islami. Termasuk beberapa prinsip nanti yang dipakai oleh etika hari ini, seperti jangan sakiti orang lain kalau kamu tidak ingin disakiti, dan seterusnya. Saya ambil yang nggak terlalu populer beberapa tadi untuk ngaji kita malam ini. Bagi yang tertarik silahkan dijelajahi sendiri. Dan harap diingat, malam ini saya baru ngomong tentang etikanya. Yang terkenal dari Stoa itu logika, etika, dan nanti ada sedikit fisika, metafisika. Cuma kapan-kapan kita ketemu lagi sama beliau-beliau Al-Mukarram kaum Stoa. Ya. Oke, saya kira itu. Thank you yang sudah nonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.